Untuk memanfaatkan lahan di sekitar lingkungan sekolah, kita biarkan kosong atau kita manfaatkan lahan tersebut untuk dijadikan salah satu sumber pendapatan sekolah. Ayo, kita jadikan lahan sekolah menjadi kebun sekolah yang produktif. Kita bisa menanam pohon kelor, pohon pisang, dan jambu mente. Di musim hujan, kita tanam kacang hijau, kacang turis, dan labu kuning. Sedangkan di musim panas, kita mempersiapkan lahan untuk menanam pepaya, cabai, dan sayuran lainnya. Ternyata, kita bisa mendapatkan keuntungan dari lahan tersebut. Kita dapat memanen kacang hijau dan diolah menjadi produk yang bisa dipasarkan, serta membantu dalam program pemberian makanan tambahan bagi peserta didik yang tergolong stunting. Mari kita manfaatkan kearifan lokal dan potensi yang ada. Kita jadikan usaha atau bisnis berupa kudapan dengan bahan baku kelor dan labu kuning. Sebelum kita melakukan usaha bisnis kudapan kelor dan labu kuning, kita harus melakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan strategi usaha untuk olahan ini dengan langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, kita harus menentukan ide atau peluang usaha. Kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam pembuatan kudapan. Dan yang ketiga, perencanaan pemasaran. Selanjutnya, kita akan membahas aspek-aspek tersebut di atas. Yang pertama, ide atau peluang usaha. Kita dapat melihat potensi lokal yang tersedia yang dapat dijadikan peluang usaha bisnis kudapan. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan meliputi manusia. Manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan produksi. Berikutnya, uang. Uang sebagai modal usaha awal. Selanjutnya, materi atau bahan baku yang dapat kita ambil dari lingkungan sekitar. Berikutnya, alat. Alat memudahkan pekerjaan dalam produksi. Dan yang terakhir, strategi. Strategi dibutuhkan untuk menentukan mekanisme kerja agar usaha dapat berjalan efektif dan efisien. Yang ketiga, perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran produk kudapan kelor dan labu kuning dapat kita lakukan melalui penjualan langsung face to face, melalui media sosial, baik itu melalui Facebook, WA maupun IG, ataupun melalui pameran-pameran atau bazar. Setelah kita merencanakan usaha bisnis kudapan, yaitu berupa dodol kelor, stik kelor, dan kerupuk labu, tetapi untuk kali ini kita hanya akan memproduksi dodol dan stik kelor. Berikut proses pembuatan dodol dan stik kelor. Cara pembuatan dodol kelor. Bahan-bahannya sebagai berikut. Proses pembuatannya, kita campurkan santan, gula pasir, daun kelor, dan daun pandan yang sudah di blender. Kita masak hingga mendidih sambil diaduk terus-menerus. Masukkan tepung ketan putih dalam wadah, tambahkan sedikit vanili. Selanjutnya, kita tuangkan santan yang sudah dimasak sedikit demi sedikit sambil terus diaduk-aduk dan disaring agar tidak menggeringgil. Berikutnya kita masak adonan tersebut dengan api sedang sambil diaduk terus-menerus sampai kalis kurang lebih 2 jam dengan menggunakan wajan anti lengket. Setelah matang, kita masukkan dalam tempat berupa loyang yang sudah dialas plastik dan dioles minyak dan kita biarkan sampai benar-benar dingin. Dodol yang sudah dingin dipotong-potong dan dikemas sesuai selera.
Cara pembuatan stik kelor. Bahan-bahannya: siapkan 2 genggam kelor yang diiris kecil-kecil, 8 sendok makan tepung terigu, 4 sendok makan tepung tapioka, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 2 sendok makan mentega cair, 1 butir telur ayam, santan kelapa secukupnya, dan 1 sendok teh gula pasir dan garam. Proses pembuatannya: kita campurkan tepung terigu, tepung tapioka, bawang putih yang sudah dihaluskan, garam secukupnya, gula pasir, telur ayam, daun kelor yang sudah diiris kecil-kecil, mentega cair, santan kelapa atau kara, lalu kita ulenin sampai kalis. Kita ambil sedikit adonan yang sudah jadi, kita tipiskan dengan gilingan mie atau alat yang ada. Selanjutnya dipotong-potong sesuai selera. Dan digoreng sampai kecoklatan. Selanjutnya dikemas sesuai selera. Itulah cara pembuatan dodol dan stik kelor. Dodol dan stik kelor yang sudah jadi siap dipasarkan. Produk ini dapat kita pasarkan melalui bazar sekolah, pameran atau penjualan langsung, dan melalui media sosial. Nah, dengan pemanfaatan lahan sekolah secara maksimal dan perencanaan usaha yang mantap, kita dapat membangun jiwa kewirausahaan peserta didik melalui kelompok usaha sekolah atau KUS. SMA, maju bersama, hebat semua.